Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Handayani dengan NIM 22136005. Saya dari Prodi Geografi NK, Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ari Yulfa STMSC sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Pemetaan Kadastral. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang ilmu ukur tanah. Pada materi ilmu ukur tanah ini, pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengukuran tanah atau surveying, yang kedua, instrumen survei di masa lalu, yang ketiga, klasifikasi survei, yang keempat, kompetensi surveyor, yang kelima, praktik pengukuran dan catatan lapangan, yang keenam, alat ukur tanah, yang ketujuh, perhitungan planimetris, yang kedelapan, pengukuran jarak langsung. Langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengukuran tanah atau disebut dengan surveying. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah, baik secara vertikal maupun horizontal. Seseorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini dinamakan surveyor. Dalam kesehariannya, seorang surveyor bekerja pada luasan permukaan bumi terbatas. Meskipun demikian, ia adalah pengambil keputusan apakah bumi ini dianggap datar atau melengkung dengan mempertimbangkan sifat, volume, pekerjaan, dan ketelitian yang dikehendaki. Tujuan pengukuran antara lain yaitu menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah. Misalnya untuk mempersiapkan gambar atau rencana yang disebut dengan plan, seperti peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, serta memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Pembahasan yang kedua yaitu instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Awalnya, matematika dikembangkan untuk keperluan praktis dalam kehidupan masyarakat masa itu. Orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip-prinsip pengukuran atau surveying ini dalam matematika untuk pematokan batas-batas kepemilikan tanah, penempatan bangunan-bangunan publik, pengukuran dan perhitungan luas tanah. Hubungan yang erat antara matematika dan ukur tanah tampak dari istilah-istilah matematika, geometri yang menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi. Istilah lain yang terkait adalah geometronics yang digunakan pada pengukuran dan pemetaan. Surveyor Roma disebut juga gromatiki karena menggunakan groma dalam pengukurannya. Tujuan utama pengukuran saat itu adalah untuk membuat sudut dua garis satu dengan yang lainnya di permukaan tanah. Gambar gromanya seperti yang ada pada layar. Selanjutnya, teleskop. Teleskop ditemukan oleh Lippershey pada tahun 1607. Penemuan ini mempunyai andil besar terhadap perkembangan peralatan survei dalam hal peningkatan ketelitian dan kecepatan pengukuran. Sebelum teleskop digunakan untuk pengukuran sudut, orang banyak menggunakan pipsykes sebagai garis bidik yang banyak digunakan pada survei tambang dan survei tanah. Instrumen tersebut dinamakan dengan circumferentor. Gambar circumferentor seperti yang ada pada layar. Selanjutnya yaitu dua orang Amerika, Draper dan Young, pada tahun 1830 merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar pada sumbunya tanpa harus melepaskannya. Instrumen ini sekarang dinamakan transit. Transit sebenarnya sudah suatu istilah yang untuk teodolit yang teleskopnya dapat diputar 180 derajat terhadap sumbu horizontalnya, sehingga posisinya menjadi berlawanan. Lawannya adalah teodolit non-transit yang
teleskopnya tidak dapat diputar 180 derajat. Sejak saat itu, peralatan mengalami perubahan-perubahan dan mempunyai andil yang besar dalam perkembangan survei. Transit atau theodolit adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sudut-sudut horizontal ataupun sudut vertikal. Di Eropa mula-mula dipakai istilah transit theodolit ini untuk jenis instrumen ukur ini. Namun pada perkembangannya orang-orang Eropa menyebutnya sebagai theodolit saja, sedangkan orang-orang Amerika menyebutnya sebagai transit saja. Dari kenampakannya, transit lebih terbuka, lingkaran logamnya dapat dibaca melalui nonius, sedangkan theodolit mempunyai kenampakan yang tertutup. Theodolit mempunyai beberapa keuntungan, yaitu lebih ringan, mudah dibaca, sehingga mampu mendominasi keberadaan transit ala Amerika. Gambar theodolitnya seperti yang ada pada layar. Selanjutnya yaitu klasifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak. Mungkin ada perbedaan-perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan yang pertama akurasi yang diinginkan, yang kedua metode penentuan posisi, yang ketiga instrumen yang digunakan, yang keempat tujuan survei, yang kelima tempat pengukuran. Yang pertama akan dibahas yaitu survei atas dasar akurasi dibedakan menjadi dua, yaitu survei planimetris dan survei geodetis. Yang pertama, survei planimetris. Survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung kenyataannya. Permukaan bumi melengkung. Survei ini berasumsi yang pertama garis level dianggap sebagai garis lurus, oleh sebab itu garis anting-anting di suatu titik dianggap paralel dengan titik lainnya. Yang kedua, sudut yang dibentuk oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut pada bidang bola. Yang ketiga, meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. Yang kedua yaitu survei geodetis. Survei geodetis ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Survei ini diterapkan untuk lokasi yang luas. Perhitungan-perhitungan pada survei ini didasarkan pada ilmu geodesi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan dimensi bumi yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip dan prosedur matematis untuk penentuan posisi titik-titik itu antara benua satu dengan benua lainnya. Yang kedua yaitu survei atas dasar metode penentuan posisi dibedakan menjadi dua, yaitu metode terestris dan metode ekstraterestis. Metode terestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Sedangkan metode ekstraterestis yaitu pengukurannya dilakukan berdasarkan pengamatan yang dilakukan kepada objek atau benda angkasa, baik yang alamiah seperti bulan bintang maupun yang buatan seperti satelit. Ada berbagai metode pada ekstraterestis ini yang dikenal selama ini yaitu astronomi geodesi, fotografi satelit, SLR atau satelit laser ranging, selanjutnya LLR atau lunar laser ranging, lalu transit atau Doppler dan GPS atau global positioning system. Yang ketiga itu survei atas dasar instrumen. Dibagi menjadi 6. Yang pertama survei chain. Survei ini dilakukan pada luasan yang sempit, terbuka, dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran-pengukuran linear atau jarak-jarak dengan alat meteran. Terus yang kedua, survei traverse, yaitu digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran, arah-arah dan sudut-sudut dengan kompas, atau menggunakan theodolit. Kecepatan dan akurasi traverse ini bergantung pada pekerjaan lapangannya. Sebagai contoh, pada pengukuran batas dirancang pengukuran dengan traverse terbuka. Sementara itu, untuk pengukuran daerah yang padat dirancang pengukuran traverse tertutup.
Selanjutnya yaitu survei tachymetry. Istilah ini digunakan untuk survei-survei yang menggunakan metode pengukuran jarak-jarak horizontal dan jarak vertikal dengan pengamatan rambu melalui teodolit berteleskop khusus yang dilengkapi benang-benang Standia dan lensa-lensa analitis. Metode ini sangat berguna bagi lokasi sulit dijangkau dalam melakukan pengukuran jarak horizontal langsung. Metode ini cocok untuk membuat kontur bagi pembangunan perumahan, bendungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, survei penyipat datar atau leveling. Istilah ini digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan suatu sifat datar atau waterpass dan rambu. Dalam perencanaan proyek konstruksi, dari mulai bangunan kecil sampai dengan bendungan, penting diukur kedalaman galian pondasi, transis, atau urugan. Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan baik dengan mengukur tinggi relatif permukaan tanah dengan penyipat datar. Selanjutnya yaitu survei plan tabling. Istilah ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting. Selanjutnya survei triangulasi. Jika akan dilakukan pengembangan wilayah, survei triangulasi diadakan. Wilayah itu dibagi-bagi menjadi jaringan segitiga-segitiga. Beberapa sisi dipilih dan diukur secara teliti yang disebut dengan baseline. Semua sudut diukur dengan transit, kemudian garis-garis lainnya dihitung melalui data-data ukuran baseline, dan sudut-sudut dikoreksi dengan rumus-rumus. Yang keempat yaitu ada survei atas dasar tujuan. Yang pertama, survei rekayasa. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa seperti jalan layang, rel kereta, saluran air, saluran limbah, bendungan, jembatan, dan lain sebagainya. Survei ini terdiri atas tahap-tahap survei topografi, pengukuran kerja lapang, penyediaan spekulasi kualitas, dan pelaksanaan pengukuran sampai pekerjaan selesai. Survei ini sering disebut juga dengan survei konstruksi. Yang kedua, survei pertahanan. Survei ini menjadi bagian sangat penting bagi militer. Hasil survei ini akan menyediakan informasi strategis yang dapat dijadikan putusan kebijakan jalannya peperangan. Selanjutnya yaitu survei geologi. Survei ini dilakukan untuk di permukaan maupun di subpermukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume, dan cadangan mineral-mineral dan tipe-tipe batuan. Dengan penentuan perbedaan struktur seperti lipatan-lipatan, patahan-patahan, dan keganjilan-keganjilan formasi dapat ditentukan kemungkinan adanya mineral-mineral berharga. Selanjutnya, survei geografi. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data-data dalam rangka pembuatan peta-peta topograf. Peta-peta geografi. Peta-peta itu mungkin dipersiapkan untuk efisiensi atau analisis tata guna tanah, sumber dan intensitas irigasi, lokasi-lokasi fisiografis termasuk air terjun, drainase permukaan, kurva kemiringan, profil kemiringan, dan kontur juga termasuk keadaan geologisnya secara umum. Selanjutnya, survei tambang. Survei tambang yaitu diperlukan juga untuk pada permukaan maupun bawah permukaan. Survei ini terdiri atas survei topografi terhadap kepemilikan tambang dan pembuatan peta-peta permukaan, pembuatan peta-peta bawah tanah untuk mendelineasi secara menyeluruh pekerjaan dan konstruksi bencana-bencana bawah tanah. Penetapan posisi dan arah terowongan, lubang udara, arah aliran, dan persiapan peta geologisnya. Selanjutnya, survei arkeologi. Survei ini dilakukan untuk pengungkapan relik-relik atau barang peninggalan antik, peradaban, kerajaan, kota, kampung, banteng, candi, dan lain sebagainya yang terkubur akibat gempa bumi, longsor, atau bencana lainnya. Dan semuanya itu dilokalisir, ditandai, dan diidentifikasi. Ekskavasi di lokasi membantu kita merefleksikan sejarah, budaya, dan perkembangan zaman. Hasil-hasil survei ini membantu merumuskan kaitan-kaitan evolusi peradaban dan manusia. Selanjutnya yaitu survei route. Survei ini dilakukan untuk menempatkan dan
mengeset garis-garis di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya, rel kereta, dan untuk mengambil data-data yang perlu. Secara garis besar, urutan survei ini yang pertama pendahuluan dilakukan untuk memperoleh peta-peta terkait. Yang kedua, survei awal, yaitu survei topografi. Yang ketiga, survei kontrol, berupa triangulasi atau traverse polygon. Yang keempat, survei lokasi, yaitu penempatan titik-titik di lapangan. Yang kelima, yaitu survei di atas dasar tempat. Dibedakan menjadi 4, yaitu survei tanah. Beberapa contoh survei ini diantaranya adalah pengukuran garis batas tanah, penentuan jarak dan azimutnya, pembagian tanah atas dasar bentuk, ukuran, perhitungan luas, pemasangan patok batas bidang tanah, dan penentuan lokasinya. Yang kedua, survei hidrografi. Survei ini berkaitan dengan badan air seperti sungai, danau, perairan pantai, dan pengambilan data-data garis pasang surut dari badan-badan air tertentu. Yang ketiga, survei bawah tanah. Survei ini dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah, penempatan titik-titik, dan arah terowongan, lubang udara, dan aliran. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan transformasi koordinat dan bearing dari baseline permukaan tanah ke baseline bawah tanah. Salah satu contohnya yaitu survei tambang. Selanjutnya yaitu survei udara. Survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera. Survei ini sangat berguna untuk pengadaan peta skala besar. Meskipun survei ini mahal, direkomendasikan untuk proyek-proyek pembangunan wilayah karena survei dari permukaan tanah lambat dan sulit dilakukan bagi permukaan yang padat dan rumit. Pembahasan selanjutnya yaitu kompetensi surveyor. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimilikinya agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri surveyor dalam menghadapi pekerjaan yang berat di lapangan. Surveyor kompeten harus memiliki pengetahuan tentang teori-teori pengukuran dan keterampilan praktis. Pada pengukuran planimetris, banyak digunakan geometri, aljabar, dan trigonometri. Pengetahuan itu, khususnya trigonometri, wajib diberikan sejak awal kepada calon surveyor pemula. Sementara itu, pekerjaan-pekerjaan kantor pada survei geodetis memerlukan perhatian hitung-hitungan khusus lanjut yang lebih rumit. Hal penting lain yang harus dimiliki oleh seorang surveyor adalah kemampuan bertahan, kerja di bawah tekanan alam, dan kelelahan fisik. Keselamatan kerja dan alat-alat survei juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya, pembahasannya yaitu praktik pengukuran dan catatan lapangan. Meskipun nampaknya teori survei planimetri sederhana, praktiknya di lapangan tidak mudah, bahkan sangatlah rumit. Oleh sebab itu, pelatihan-pelatihan kepada calon surveyor hendaknya dilakukan dengan arahan yang baik meliputi keseluruhan kompetensi metode lapangan, instrumen-instrumen yang terkait, dan pekerjaan-pekerjaan kantor. Perlu diketahui permasalahan survei ini biasanya diatasi dengan metode-metode pengamatan yang berbeda dan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang berbeda. Jelasnya pengukuran dua batas pojok bidang tanah dapat dilakukan dengan metode perkiraan, dengan langkah, dengan stadia, dengan meteran, dengan pengukur jarak elektronik atau satelit. Dari beberapa metode itu, terdapat suatu metode terbaik, yaitu yang hemat waktu, dana, dan tidak mengecil ketelitian tinggi yang memang tidak diperlukan. Namun, perlu diwaspadai, survei dikatakan gagal jika tidak memenuhi ketelitian standar yang diinginkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pencatatan lapangan, yaitu yang pertama, dilarang melakukan penghapusan. Jika ada kesalahan, cukup dicoret dengan satu garis, kemudian data yang benar dituliskan di atas data aslinya. Penghapusan akan mengurangi kesalahan data pengukuran. Yang kedua, gunakan singkatan atau simbol supaya ringkas, tetapi pastikan petugas mengerti maksud dari simbol tersebut. Yang ketiga, pastikan
pastikan indeks diisi atau seperti nomor halaman, hari, tanggal, nama surveyor, nama pencatat, instrumen yang digunakan, lokasi, dan cuaca yang mungkin mempengaruhi hasil ukuran. Yang keempat, tidak perlu ragu, gunakan narasi untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari proyek survei ini. Yang kelima, gunakan selalu sumber data asli dalam memulai dan mengakhiri survei. Pengecekan berbagai sumber data sangatlah berguna pada eh, berbagai survei. Yang keenam, catat data sesuai dengan format formulirnya. Contohnya, jika dikehendaki sudut defleksi yang diukur, jangan menulisnya melalui sudut kanan yang ditransformasi. Pembahasan selanjutnya yaitu alat ukur tanah. Berikut adalah contoh beberapa alat ukur tanah yang dilakukan dalam pengukuran. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang perhitungan planimetris. Ketika surveyor melakukan pengolahan hasil-hasil pengukuran, ia banyak dijumpai perhitungan-perhitungan, antara lain perhitungan jarak, sudut, 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 asimut, dan koordinat. Koordinat atau perubahan-perubahan antar besar-besaran itu perlu dipahami sejak awal pengukuran yang dilakukan oleh seorang surveyor itu berada pada bidang topografi, sedangkan hasil-hasil plotting atau penggambaran disajikan pada bidang data. Oleh sebab itu, untuk keperluan yang diteliti, misalnya pada survei geodetik, hasil-hasil ukuran tidaklah serta-merta secara langsung dapat dihitung dengan menggunakan aturan trigonometris biasa, tetapi harus dilibatkan kelengkungan-kelengkungan elipsoida bumi. Nah, namun demikian untuk survei pengukuran yang tidak begitu luas atau survei planimetris ini, kelengkungan bumi dianggap tidak ada atau bumi dianggap bidang datar. Dengan asumsi ini, maka aturan-aturan trigonometris sederhana berlaku. Selanjutnya yang pertama yaitu adanya jarak. Pengukuran menghasilkan jarak-jarak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jarak langsung diperoleh dengan pengukuran tarikan meteran antar titik dengan titik lainnya. Jarak tidak langsung diperoleh dengan perhitungan hasil-hasil ukuran besaran di lapangan. Misalnya pada survei tachymetry. Selain itu, terkadang surveyor perlu mendapatkan hitungan jarak-jarak dari titik-titik yang telah diketahui koordinatnya. Misalnya pada keperluan cek lapangan, atau stake out atau pengambilan batas. Dalam hal ini, jarak antara dua titik merupakan garis hubung terdekat antar dua titik tersebut. Jarak antar dua titik yang bukan merupakan garis hubung terdekat antara dua titik tersebut bukan jarak antar kedua titik itu. Selanjutnya yaitu yang kedua ada asimut. Asimut antar dua titik adalah besarnya sudut yang dibentuk dari sudut referensi atau disebut dengan meridian atau utara. Searah jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik itu. Karena berputar satu lingkaran penuh besarnya asimut pada satuan derajat mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat atau 0 derajat sampai 360 derajat. Arah utara ditunjukkan dengan asimut 0 derajat, arah timur ditunjukkan dengan asimut 90 derajat, arah selatan ditunjukkan dengan asimut 180 derajat, arah barat ditunjukkan dengan asimut 270 derajat, arah timur laut ditunjukkan dengan asimut 45 derajat, arah tenggara ditunjukkan dengan asimut 130 derajat, arah barat ditunjukkan dengan asimut 215 derajat, dan arah barat laut ditunjukkan dengan asimut 215 derajat. Dalam hal ini, asimut yang berputar berlawanan arah jarum jam bukanlah disebut dengan asimut. Asimut ditampilkan dari 0 derajat sampai 360 derajat. Asimut negatif atau lebih dari 360 derajat, maka perlu diubah menjadi besaran positif antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Yang ketiga yaitu adanya sudut.
Sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara, dari selisih dua bacaan horizontal dan selisih dua asimut. Bacaan horizontal biasanya didapatkan dari pengukuran teodolit. Dalam cara tertentu, teodolit bisa menghasilkan bacaan horizontal yang sekaligus sebagai asimut dua titik. Pada teodolit tertentu, misalkan T0, bacaan horizontal sekaligus sebagai asimut magnetis suatu garis. Selain itu, asimut bisa didapatkan dari pengukuran dengan kompas atau dari hasil hitungan dua titik yang telah diketahui koordinatnya yang telah dibahas pada sebelumnya. Selanjutnya ada satuan sudut. Eh, Satu lingkaran sama dengan 360 derajat, setara dengan 2 pi radian, sama dengan 400 gram. Selanjutnya, koordinat. Pada sistem salib sumbu kartesian dua dimensi, setiap titik secara unik didefinisikan posisinya dengan koordinat berupa absis X dan ordinat Y. Koordinat suatu titik dapat dihitung jika diketahui asimut dan jaraknya dari titik referensi. Asimut mungkin diketahui dengan pengukuran sudut, sementara jaraknya mungkin diukur secara langsung di lapangan. Dalam survei jarak, asimut, sudut, dan koordinat merupakan besaran-besaran yang saling berhubungan. Jarak dapat diukur secara langsung atau dihitung dari dua titik yang telah diketahui koordinatnya. Asimut antar dua titik adalah besarnya sudut atau disebut dengan bearing yang dibentuk dari suatu referensi atau meridian atau utara searah jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik itu. Sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara, seperti yang telah dijelaskan tadi, dari selisih dua bacaan horizontal dan selisih dua asimut. Koordinat suatu titik dapat dihitung jika diketahui asimut dan jaraknya dari titik referensi. Materi pembahasan selanjutnya yaitu pengukuran jarak langsung. Jarak antara dua buah titik di muka bumi dalam ukur tanah adalah merupakan jarak terpendek antara kedua titik tersebut tergantung jarak tersebut terletak pada bidang datar, bidang miring, atau bidang tegak. Cara pengukuran jarak dibagi dalam dua, yaitu pengukuran langsung maupun pengukuran tidak langsung. Pengukuran jarak langsung dapat jarak didapat langsung tanpa melalui perhitungan. Pada pengukuran jarak langsung digunakan alat utama dan alat bantu. Alat-alat utamanya yaitu seperti pita ukur, yaitu alat ukur jarak yang material utamanya terbuat dari fiber, plastik, atau campuran daripadanya. Yang kedua, pegas ukur. Material utamanya terbuat dari plat baja. Yang ketiga, rantai ukur terbuat dari rantai baja. Panjang alat-alat tersebut umumnya dari 30 meter, 50 meter, dan 100 meter dengan lebar antara 1 sampai 2 cm. Tebal alat tersebut di antara 0,1 sampai 0,2 mm. Pembagian skala bacaan dari skala terkecil milimeter sampai dengan skala terbesar yaitu meter. Alat-alat bantu pengukuran jarak langsung yaitu seperti galon. Galon adalah tongkat dari pipa besi dengan ujung runcing seperti lembing. Panjang antara 1,5 meter sampai 3 meter. Diameter pipa antara 1,5 meter sampai 3 cm. Dicat merah dan putih berselang-seling. Galon ini berguna pada pelurusan dan untuk menyatakan adanya suatu titik di lapangan pada jarak jauh. Yang kedua, pen ukur. Pen ukur adalah alat untuk memberi tanda titik sementara di lapangan. Terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 40 cm. Mohon maaf, dengan panjang lebih kurang 40 meter dan runcing di ujungnya dan ujung lainnya lengkung. Yang ketiga, unting-unting.
Gunting-gunting ini adalah alat untuk membantu memproyeksi suatu titik terbuat dari besi atau dari kuningan. Yang keempat, water pass tangan. Alat ini dapat membantu untuk mendatarkan pita ukur. Yang kelima, prisma dan kaca sudut. Alat bantu untuk menentukan sudut sebesar 90 derajat atau siku-siku. Terus yang kedua yaitu pengukuran jarak tidak langsung dibagi menjadi tiga, yaitu optis, elektrooptis, dan elektris. Eh, Optis dibagi menjadi tiga, yaitu cara stadia, yang kedua cara tangensial, yang ketiga substanbar, yang keempat bayangan rangkap. Selanjutnya, sumber-sumber kesalahan dan kesalahan pada pengukuran jarak itu dibagi menjadi 9. Yang pertama, panjang pita ukur tidak standar. Yang kedua, suhu yang tidak baku. Yang ketiga, tarikan yang tidak tetap. Yang keempat, pelurusan yang tidak baik. Yang kelima, pita tidak mendatar. Yang keenam, pemasangan unting-unting tidak tepat. Yang ketujuh, salah menandai. Yang kedelapan, salah baca. Yang kesembilan, lenturan pita ukur. Baiklah, sekian presentasi saya tentang ilmu ukur tanah. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian video, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.